The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Sebuah judul yang seolah menantang kita semua. Sebuah kalimat yang terasa seperti pemberontakan di tengah dunia yang menyuruh kita untuk selalu peduli. Peduli pada penampilan, peduli pada status sosial, peduli pada apa kata orang. Dengar judulnya, apa yang terlintas di benak Anda? Mungkin gambar seorang pria dingin, apatis, yang mengangkat bahu pada semua hal di dunia. Seseorang yang tidak peduli pada apapun dan siapapun. Jika itu yang Anda pikirkan, Anda salah besar. Ini adalah kesalahpahaman paling fundamental dari mahakarya Mark Manson. Seni bodoh amat ini bukan tentang menjadi orang yang tidak peduli. Justru sebaliknya, ini adalah seni untuk sangat peduli, tapi hanya pada hal-hal yang benar-benar pantas mendapatkan energi dan perhatian kita. Bayangkan ini, setiap hari Anda hanya diberi jatah kepedulian yang sangat terbatas, seperti bahan bakar di tangki mobil Anda. Setiap kali Anda cemas tentang hal sepele, setiap kali Anda marah karena antrean panjang, setiap kali Anda tersinggung oleh komentar orang asing di internet, Anda menghabiskan setetes bahan bakar itu. Buku ini tidak menyuruh kita mematikan mesin. Buku ini bertanya, untuk perjalanan sepenting apa Anda rela menghabiskan bahan bakar berharga Anda? Untuk menjelaskannya, Manson membawa kita ke sebuah makam seorang pria bernama Charles Bukowski. Seumur hidupnya, Bukowski adalah definisi kegagalan di mata masyarakat. Ia seorang pecandu alkohol, seorang penjudi, pria kasar yang bekerja serabutan, dan ditolak oleh hampir setiap penerbit yang ia datangi selama puluhan tahun. Ia, dengan kata lain, seorang pecundang. Tapi di atas batu nisannya terukir dua kata yang membingungkan, dua kata yang menjadi pilar pertama buku ini. Dua kata itu adalah jangan mencoba. Aneh bukan? Seorang penulis yang karyanya akhirnya meledak di usia senja justru meninggalkan pesan untuk tidak mencoba. Bukankah kita semua diajarkan untuk terus mencoba, dan mencoba lagi? Inilah paradoks yang menghantam kita. Inilah kuncinya. Bukowski tidak pernah mencoba untuk menjadi terkenal. Ia tidak mencoba untuk memenangkan penghargaan. Ia tidak mencoba untuk disukai para kritikus. Ia hanya menulis. Menulis adalah satu-satunya hal yang ia pedulikan secara brutal. Ia menulis karena ada api di dalam dirinya yang harus dikeluarkan. Entah karyanya akan berakhir di tempat sampah atau di rak toko buku. Ia menerima dirinya sebagai seorang penulis yang gagal, dan ia tidak peduli. Kepeduliannya yang total hanya pada proses menulis itu sendiri. Kesuksesan yang datang kemudian itu hanyalah efek samping. Prinsip jangan mencoba ini juga tercermin dalam kehidupan pelukis legendaris Vincent van Gogh. Sepanjang hidupnya, ia hanya berhasil menjual satu lukisan. Ia tidak melukis untuk menjadi kaya atau terkenal. Ia melukis karena ada gejolak di dalam dirinya yang harus ia tuangkan ke kanvas. Kepeduliannya total pada seninya, bukan pada pengakuan dunia. Ketenaran abadi yang didapatnya setelah kematian adalah efek samping dari hasratnya yang murni itu. Itu bukan tujuan. Jadi, jangan mencoba artinya, berhentilah memaksa diri, berhenti mati-matian mengejar validasi, popularitas, atau citra kebahagiaan sempurna yang terus-menerus dijual oleh dunia di sekitar kita. Ini adalah langkah pertama untuk membebaskan diri, langkah pertama untuk memilah mana kepedulian yang tulus dan mana yang sebenarnya hanyalah beban kosong. Tapi ini memunculkan pertanyaan yang jauh lebih dalam. Jika kita tidak seharusnya mencoba untuk bahagia, lantas apa yang salah dengan cara kita mengejar kebahagiaan selama ini? Kita mengakhiri bagian pertama dengan sebuah pertanyaan penting. Jika kita tidak seharusnya mencoba untuk bahagia, lantas apa yang salah dengan cara kita mengejar kebahagiaan selama ini? Jawabannya, menurut Mark Manson, sederhana namun menusuk. Obsesi kita pada kebahagiaanlah yang justru membuat kita tidak bahagia. Pikirkan sejenak, buka media sosial, nyalakan televisi, lihat papan iklan. Kita dibombardir tanpa henti dengan pesan bahwa kita harus lebih bahagia, lebih kaya, lebih tampan, lebih populer. Budaya kita mengatakan bahwa merasa negatif, bahkan untuk sesaat, adalah sebuah kegagalan, sebuah kondisi yang harus segera diperbaiki. Dan disinilah kita masuk ke dalam sebuah jebakan psikologis yang sangat berbahaya. Jebakan yang disebut Manson sebagai the feedback loop from hell, lingkaran setan umpan balik. Begini cara kerjanya. Pernah merasa cemas menghadapi sebuah rapat penting, itu reaksi yang wajar. Tapi kemudian, Anda mulai merasa cemas karena Anda cemas. Anda berpikir, kenapa aku selemah ini? Seharusnya aku tidak merasa begini. Dan sekarang, Anda punya dua lapis kecemasan yang saling tumpang tindih. Atau, pernah merasa marah pada seseorang karena perbuatannya? Itu manusiawi. Tapi kemudian, Anda merasa bersalah karena Anda marah. Orang baik tidak boleh marah, bisik pikiran Anda. Sekarang, Anda tidak hanya marah pada orang itu, tapi Anda juga marah pada diri sendiri karena marah. Anda terjebak. Inilah lingkaran setan itu. Merasa buruk, lalu merasa lebih buruk lagi karena Anda merasa buruk. Lalu, bagaimana cara kita memutus rantai penderitaan ini?
Jawabannya ada pada sebuah prinsip kuno yang dipopulerkan filsuf Alan Watts yang disebut hukum terbalik. Hukum ini berbunyi, semakin kita berusaha keras mengejar pengalaman positif, semakin negatif perasaan kita. Sebaliknya, menerima pengalaman negatif justru akan menghasilkan pengalaman positif yang sejati. Seperti mengejar kupu-kupu, semakin panik Anda berlari untuk menangkapnya, semakin cepat ia terbang menjauh. Tapi jika Anda tenang, diam, dan membiarkannya, ada kemungkinan ia akan hinggap di bahu Anda dengan sendirinya. Mengejar kenikmatan secara obsesif hanya akan mengingatkan kita pada apa yang belum kita miliki, menimbulkan kecemasan. Tapi, menerima rasa sakit dan lelah saat berolahraga justru melahirkan kepuasan dan kesehatan jangka panjang. Menerima kemungkinan penolakan saat kita harus bicara jujur justru membangun hubungan yang kuat dan otentik. Gagasan hukum terbalik ini bukan sekadar filosofi kuno. Lihat saja karya peneliti ternama Brené Brown. Seluruh penelitiannya tentang kerentanan, vulnerability, membuktikan hal ini. Hanya dengan berani menerima perasaan tidak nyaman dan takut ditolak sebuah pengalaman negatif, kita justru bisa membangun hubungan yang lebih dalam dan keberanian sejati, sebuah hasil yang sangat positif. Ini membawa kita pada kebenaran yang sering kita lupakan. Emosi negatif itu ada tujuannya. Mereka bukanlah bug dalam sistem kita. Mereka adalah fitur. Rasa sakit, cemas, marah, sedih. Mereka adalah alarm biologis. Sinyal dari tubuh dan pikiran Anda yang berteriak, "Hey, ada yang tidak beres di sini. Ada sesuatu yang butuh perhatianmu." Mengabaikannya, menekannya dengan positivitas buta. Sama seperti Anda mematikan alarm kebakaran sementara rumah Anda sudah mulai berasap. Itu bukan solusi. Itu penundaan bencana. Jadi, kuncinya bukan menghindari perasaan buruk. Kuncinya adalah menerimanya, mendengarkannya, dan bertanya, pesan apa yang ingin kau sampaikan padaku? Perasaan negatif adalah panggilan untuk bertindak. Mereka menunjukkan ada masalah yang perlu diselesaikan. Tapi ini juga melahirkan pertanyaan baru yang krusial. Hidup ini penuh dengan masalah. Jika kita harus mendengarkan semua sinyal negatif ini, bagaimana kita bisa membedakan mana masalah yang benar-benar pantas kita pedulikan dan mana yang seharusnya kita abaikan? Jadi, perasaan negatif adalah alarm, sinyal bahwa ada masalah yang butuh perhatian. Tapi, hidup ini penuh dengan masalah. Bagaimana kita tahu mana alarm yang harus direspons dan mana yang hanya kebisingan? Disinilah Mark Manson memberikan sebuah fondasi yang mungkin sulit diterima, tapi sangat membebaskan. Fondasi itu adalah Anda tidak istimewa. Tunggu dulu, bukankah sejak kecil kita diajarkan sebaliknya bahwa kita semua adalah kepingan salju yang unik ditakdirkan untuk hal-hal yang luar biasa? Inilah, kata Manson, sumber kecemasan modern. Tekanan untuk menjadi luar biasa justru membuat kita merasa tidak pernah cukup baik. Kenyataannya, sebagian besar dari hidup kita akan diisi oleh hal-hal yang biasa saja, dan menerima kebiasaan itu adalah sebuah kekuatan super. Ia membebaskan kita dari ekspektasi yang mustahil. Ia mengizinkan kita untuk menikmati hal-hal sederhana yang nyata tanpa perlu merasa tertinggal. Saat kita menerima bahwa kita tidak istimewa, kita berhenti membuang-buang energi untuk membuktikan sebaliknya. Kita akhirnya bisa fokus pada pertanyaan yang sesungguhnya. Masalah seperti apa yang ingin saya miliki dalam hidup? Ya, Anda tidak salah dengar. Kunci hidup yang baik bukanlah hidup tanpa masalah. Itu mustahil. Kuncinya adalah memilih masalah yang lebih baik, mengupgrade kualitas masalah Anda. Daripada punya masalah, bagaimana caranya agar disukai semua orang? Lebih baik punya masalah. Bagaimana cara membangun hubungan yang tulus dengan segelintir orang yang penting? Daripada punya masalah, kenapa aku tidak sekaya dia? Lebih baik punya masalah. Bagaimana aku bisa mencapai kemandirian finansial dengan caraku sendiri meskipun butuh waktu? Masalah pertama didasarkan pada nilai yang buruk, validasi eksternal, sesuatu yang di luar kendali kita. Masalah kedua didasarkan pada nilai yang baik, kejujuran, kemandirian, sesuatu yang bisa kita kontrol. Tapi bagaimana cara kita benar-benar mengambil kendali? Ini membawa kita pada ide paling kuat dalam buku ini, sebuah pemisahan konsep yang akan mengubah cara Anda melihat setiap kesulitan dalam hidup Anda, yaitu perbedaan antara kesalahan, fault, dan tanggung jawab, responsibility. Begini penjelasannya. Mungkin bukan salahmu kamu dilahirkan dalam keluarga yang miskin, tapi itu adalah tanggung jawabmu untuk berusaha mengubah nasibmu. Mungkin bukan salahmu pasanganmu berselingkuh, tapi itu adalah 100% tanggung jawabmu untuk memilih bagaimana kamu akan menyembuhkan luka hatimu. Mungkin bukan salahmu kamu terjebak macet parah pagi ini, tapi itu adalah tanggung jawabmu sepenuhnya bagaimana kamu akan meresponsnya, dengan membunyikan klakson dan mengumpat, atau dengan menarik napas dan menyetel musik favoritmu. Kesalahan adalah tentang masa lalu, tanggung jawab adalah tentang masa kini.
Contoh paling kuat dari prinsip ini mungkin ada pada sosok Malala Yousafzai. Ditembak di kepala oleh teroris karena ingin bersekolah, itu sama sekali bukan kesalahannya. Tapi setelah selamat, ia mengambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi padanya. Ia tidak menjadi korban yang pendendam, melainkan menjadi simbol global perjuangan pendidikan bagi perempuan. Ia memilih reaksinya, dan dengan itu, ia mengambil kembali kekuatannya. Menyalahkan orang lain mungkin membuat kita merasa benar sesaat, tapi itu menempatkan kita dalam posisi sebagai korban yang pasif dan tidak berdaya. Sebaliknya, mengambil tanggung jawab atas reaksi dan perasaan kita sendiri, apapun penyebabnya, memberikan kita kekuatan. Kita berhenti menjadi korban dari keadaan dan mulai menjadi nahkoda dari takdir kita sendiri. Dengan menerima bahwa kita biasa saja, kita bisa memilih nilai-nilai yang lebih baik, dan dengan mengambil tanggung jawab penuh, kita bisa mulai menjalani nilai-nilai itu. Tapi ini menimbulkan tantangan baru. Bagaimana jika kita salah memilih? Bagaimana jika dalam proses mengambil tanggung jawab, kita justru melakukan kesalahan dan menghadapi kegagalan? Kita sampai pada sebuah tantangan yang nyata. Kita sudah memutuskan untuk mengambil tanggung jawab atas hidup kita. Tapi, apa yang terjadi jika kita salah memilih? Bagaimana jika kita mencoba dan kita gagal? Jawaban Mark Manson untuk pertanyaan ini singkat, jujur, dan pada awalnya mungkin terasa sedikit brutal. Jawabannya adalah, Anda pasti akan gagal. Anda pasti akan salah. Manson memperkenalkan ide radikal lainnya. Anda salah tentang segalanya. Saya salah tentang segalanya. Kita semua salah. Keyakinan yang kita pegang erat hari ini mungkin akan kita tertawakan 5 tahun dari sekarang, dan itu adalah hal yang baik. Mengapa? Karena pertumbuhan pribadi adalah sebuah proses tanpa henti untuk menjadi sedikit lebih tidak salah setiap harinya. Kemajuan mustahil terjadi tanpa kita terlebih dahulu menyadari di mana letak kesalahan kita. Jadi, rasa takut untuk berbuat salah bukanlah resep kesuksesan, melainkan resep untuk stagnasi. Orang yang paling berbahaya bukanlah orang yang tidak tahu apa-apa, melainkan orang yang terlalu yakin bahwa ia tahu segalanya. Keyakinan buta adalah musuh dari pembelajaran. Dan cara terbaik untuk belajar adalah melalui rasa sakit dari kegagalan itu sendiri. Mark Manson menceritakan kisahnya sendiri. Ia pernah bermimpi menjadi seorang bintang rock. Ia mencurahkan seluruh jiwa dan raganya, berlatih, tampil di panggung-panggung kecil, dan percaya bahwa musik adalah jalan hidupnya. Hasilnya, ia gagal total. Tapi perhatikan apa yang terjadi selanjutnya. Kegagalan totalnya di dunia musik itulah yang mendorongnya ke dunia tulis-menulis. Rasa sakit karena mimpinya hancur ternyata adalah kompas yang mengarahkannya ke jalan hidupnya yang sesungguhnya. Tanpa kegagalan yang menyakitkan itu, buku yang kita bahas hari ini mungkin tidak akan pernah ada. Rasa sakit, kata Manson, adalah bagian dari proses. Ia adalah guru yang paling efektif. Kita tidak bisa belajar berjalan tanpa terjatuh. Kita tidak bisa membangun otot tanpa merasakan otot kita terkoyak saat berlatih. Begitu pula, kita tidak bisa membangun kekuatan karakter dan kebijaksanaan tanpa melewati badai penolakan dan kegagalan. Pola yang sama juga terlihat pada pendiri perusahaan Honda, Soichiro Honda. Setelah pabriknya hancur karena perang dan gempa bumi, ia jatuh miskin. Ia bahkan pernah ditolak saat melamar kerja sebagai insinyur di Toyota. Kegagalan demi kegagalan itu tidak menghentikannya, tapi justru memberinya data dan pelajaran. Dari reruntuhan itulah ia mulai membangun motor dari sisa-sisa perang, yang menjadi cikal bakal salah satu perusahaan otomotif terbesar di dunia. Kesadaran inilah yang memberi kita kekuatan untuk melakukan salah satu hal paling sulit, namun paling penting dalam hidup, mengatakan tidak. Seni bodoh amat tidak akan lengkap tanpa seni penolakan. Mengapa? Karena waktu dan energi kita terbatas. Setiap kali Anda mengatakan ya pada sesuatu, Anda secara tidak langsung mengatakan tidak pada hal-hal lainnya. Maka Anda harus memilih penolakan Anda secara sadar. Tidak untuk undangan yang tidak ingin Anda datangi, berarti ya yang lebih kuat untuk waktu istirahat yang Anda butuhkan. Tidak untuk pekerjaan tambahan yang menguras jiwa, berarti ya untuk kesehatan mental dan waktu bersama keluarga. Tidak untuk hubungan yang tidak sehat dan penuh drama, berarti ya yang paling tegas untuk menghargai diri sendiri. Penolakan menciptakan batasan, dan batasan inilah yang mendefinisikan siapa diri kita dan apa yang kita perjuangkan. Tidak bukanlah kata yang negatif, ia adalah perisai yang melindungi hal-hal yang paling kita pedulikan. Jadi kita harus berani salah, kita harus belajar dari kegagalan, dan kita harus berani mengatakan tidak. Tapi ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling dalam. Untuk apa semua ini? Menerima kita biasa saja, memilih nilai hidup, mengambil tanggung jawab penuh, berani gagal. Apa gambaran besar yang menyatukan semua kepingan puzzle ini? Apa pengingat terakhir yang membuat semua perjuangan ini menjadi benar-benar bermakna?
Untuk apa semua ini? Menerima bahwa kita biasa saja, memilih nilai hidup kita, mengambil tanggung jawab penuh, berani gagal, berani mengatakan tidak. Apa gambaran besar yang menyatukan semua kepingan puzzle yang sulit ini? Mark Manson menyimpan jawabannya di bagian paling akhir, sebuah pengingat terakhir, sebuah topik yang sering kita hindari dalam percakapan sehari-hari, sebuah kata yang membuat kita tidak nyaman, namun merupakan kompas paling akurat yang pernah kita miliki. Kata itu adalah kematian. Ya, kematian. Manson berargumen, hanya dengan bergulat dengan kenyataan kefanaan kita sendiri, kita bisa mendapatkan perspektif yang benar tentang apa yang penting dan apa yang tidak penting dalam hidup. Kesadaran bahwa waktu kita di dunia ini sangat terbatas adalah filter paling jujur dan paling kejam untuk menyaring semua omong kosong dalam hidup. Pikirkan tentang hal yang membuat Anda cemas minggu ini. Pertengkaran kecil dengan teman, komentar negatif orang lain di media sosial, kekhawatiran tentang masa depan yang belum terjadi. Sekarang, proyeksikan diri Anda ke nafas terakhir Anda. Di hadapan ketiadaan yang abadi, apakah semua hal itu masih terasa begitu besar dan penting? Apakah dendam yang Anda simpan selama bertahun-tahun masih sepadan untuk dibawa? Apakah ketakutan untuk mencoba hal baru yang selalu Anda inginkan lebih besar dari penyesalan karena tidak pernah mencoba sama sekali? Kematian menempatkan semua masalah kita pada skala yang semestinya. Ia membersihkan kabut. Tiba-tiba kita bisa melihat dengan sangat jernih apa yang benar-benar layak mendapatkan jatah kepedulian kita yang terbatas. Tidak ada yang merangkum kekuatan ini lebih baik dari Steve Jobs dalam pidato legendarisnya di Universitas Stanford. Setelah didiagnosis kanker, ia berkata, dan saya kutip, "Mengingat bahwa saya akan segera mati adalah alat paling penting yang pernah saya temui untuk membantu saya membuat pilihan besar dalam hidup." Baginya, kesadaran akan kematian melenyapkan semua ketakutan, ekspektasi, dan hal-hal sepele, menyisakan hanya apa yang benar-benar esensial. Ini bukanlah ide yang menyedihkan, ini adalah ide yang sangat memberdayakan, karena kematian jugalah yang memaksa kita untuk bertanya, warisan seperti apa yang ingin kutinggalkan? Dan warisan di sini bukan tentang membangun patung atau memiliki nama yang terukir di gedung. Warisan adalah jejak dari nilai-nilai yang kita jalani. Apakah kejujuran kita membangun kepercayaan? Apakah keberanian kita menginspirasi orang lain? Apakah kasih sayang kita meringankan penderitaan seseorang? Itulah satu-satunya hal yang akan bertahan setelah kita pergi. Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh sesuatu yang dalam, tunggu sampai kamu lihat apa yang kami bahas di dalam membership. Klik gabung dan temukan sisi dunia yang tidak banyak orang berani lihat. Jadi inilah lingkaran penuh dari seni bodo amat. Kita mulai dengan jangan mencoba menjadi orang lain. Kita belajar menerima perasaan buruk sebagai sinyal, bukan kegagalan. Kita sadar bahwa kita tidak istimewa, yang membebaskan kita untuk memilih nilai-nilai hidup yang lebih baik dan lebih nyata. Kita belajar mengambil tanggung jawab penuh atas hidup kita. Bahkan saat itu bukan salah kita. Kita berani gagal dan mengatakan tidak untuk melindungi nilai-nilai itu. Dan semua perjuangan itu kita lakukan di bawah kesadaran bahwa kita hanya punya satu kesempatan ini. Seni bodo amat pada akhirnya bukanlah tentang ketidakpedulian. Sebaliknya, ini adalah sebuah latihan untuk peduli dengan lebih dalam, lebih cerdas, dan lebih mendesak pada segelintir hal yang benar-benar abadi. Integritas, hubungan tulus, keberanian, dan cinta. Karena hanya dengan menyadari bahwa suatu hari nanti kita akan mati, kita bisa benar-benar belajar bagaimana cara untuk hidup.